Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Guru Penggerak. Perkenalkan kami calon Guru Penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Majalengka dengan saya Muhammad Faisal dari SMK Global Jaya 7. Saya Angger Sulaiman dari SMA Negeri 1 Ligu. Saya Iin Indayati dari SMK Negeri 1 Kertajati. Dan di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan kuci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Angger, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu In, alhamdulillah saya sehat hari ini. Bagaimana dengan Bu In? Alhamdulillah saya juga sehat. Alhamdulillah, ya Bu In. Ya Bapak, sebelum kita mulai proses coaching hari ini, di sini saya berperan sebagai observer gitu atau pengamat yang nanti akan mengamati Bapak sebagai coach dan kuci ya, dalam proses percakapan nanti. Namun sebelum proses percakapan nanti, saya akan memberikan dulu rubrik penilaian yang akan disampaikan ketika proses coaching nanti. Di antaranya mungkin Bapak harus menguasai prinsip dari seorang coach itu sendiri ya Pak, yaitu kemitraan, kemudian proses aktif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya juga Bapak juga sudah mengetahui kompetisi coaching ya, dalam coaching yaitu meliputi presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya harap nanti dalam proses percakapan ketika melakukan sebuah coaching, Bapak juga bisa menerapkan dengan alur tirta ya Pak. Yaitu tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi ke depannya Bapak mau seperti apa, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan dijadikan acuan dalam proses observasi nanti Pak. Baik. Baik Bapak, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai percakapan ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Di antaranya, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dalam proses percakapan nanti oleh Bapak? Baik Bu In, jadi nanti saya ingin mengembangkan 3 keterampilan coaching, yaitu kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot Bu In. Gitu. Oke Bapak, dari 3 kompetensi itu kira-kira apa yang kompetensi yang secara spesifik ingin dikembangkan oleh Bapak? Oh ya, jadi yang akan saya lakukan untuk kompetensi yang secara spesifik saya inginkan itu ada pada mendengarkan aktif Bu In ketika melakukan percakapan coaching nanti gitu. Selain itu juga saya akan akan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya mendapatkan solusi begitu dari permasalahannya. Oke, itu yang ingin Bapak capai mungkin ya dari proses coaching nanti. Nah, pertanyaan terakhir, perihal indikator ketercapaian yang ingin Bapak capai dalam proses coaching nanti itu apa Pak indikatornya? Jadi saya ingin berusaha gitu atau akan berusaha si coach ini akan mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahannya begitu Bu In, sehingga si coach ini dapat menyelesaikan permasalahannya dari nanti pertanyaan yang saya gali dengan pertanyaan yang berbobot tersebut begitu. Oke Bapak, semoga dari indikator yang Bapak sampaikan terkait proses coaching dengan alur tirta itu, kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan sangat maksimal ya. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nanti. Amin. Terima kasih Bu In. Sama-sama Pak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan dari Bapak dalam proses coaching nanti bisa tercapai. Ya, baik. Terima kasih Bu In. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Angger.
Waalaikumsalam Pak Faisal. Gimana Pak Faisal? Ada yang bisa saya bantu Pak Faisal? Ini Pak Ngyar ada waktu nggak saya mau ngobrol nih sharing terkait dengan permasalahan yang sedang saya hadapi gitu. Oh begitu, boleh Pak Faisal. Dan memang dari tadi saya memperhatikan Pak Faisal dari jauh itu seperti yang sedang pusing dan kebingungan Iya, begitu betul. Boleh Pak Faisal. Ada yang bisa saya bantu atau Pak Faisal bicarakan begitu? Baik Pak, jadi saya ini dari tadi merasa sangat sedih sekali Pak melihat anak-anak ya membuang sampah sembarangan gitu Pak. Kemarin juga ada laporan ke saya terkait dengan anak itu yang membuang sampah dari lantai 2 Pak kelas dan mengenai kepala seorang guru Pak di sekolah kita. Sampai segitunya ya? Iya, sampai segitunya kan itu menjadi bahan pemikiran bagi saya gitu Pak, seperti itu. Gitu. Baik Pak Faisal, dari permasalahan yang Pak Faisal tadi jelaskan ke saya bisa menangkapnya. Jadi permasalahan membuang sampah gitu ya, terutama siswa-siswa mungkin tidak ada kesadaran begitu ya Pak Faisal ya. Betul. Jadi sehingga sampah itu di mana, bahkan tadi menarik tuh sampai sampah tersebut kena kepala seorang guru gitu. Nah, dari permasalahan yang Pak Faisal tadi jelaskan atau paparkan, kira-kira ada rencana yang akan dilakukan oleh Pak Faisal? Iya Pak, jadi rencananya itu saya punya program Pak yang namanya LISA gitu Pak ya, program LISA. Iya. Jadi program LISA itu adalah lihat sampah ambil gitu. Nah, itu salah satu program yang dimana agar si anak itu punya kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya gitu Pak. Program itu. Oh gitu. Jadi tadi ya sama ya, bukan hanya bersih tapi benar-benar harus ada kesadaran dulu gitu ya dari siswa sehingga si sampah itu dibuangnya ke tempat sampah begitu ya Pak Faisal. Nah baik. Jadi untuk tadi yang Pak Faisal ceritakan agar siswa sadar begitu. Bagaimana untuk memastikannya Pak Faisal? Nah, jadi seperti ini Pak, nanti saya itu rencananya akan berkoordinasi Pak dengan kepala sekolah untuk menyediakan tempat sampah di berbagai macam titik. Mungkin saja anak itu membuang sampah sembarangan itu karena memang ketersediaan tempat sampahnya yang belum ada gitu Pak. Kurang gitu ya. Yang kurang. Nanti akan berkoordinasi dengan kepala sekolah karena di program LISA pun nanti Pak kita itu harus menyediakan bak sampah yang besar untuk menampung botol plastik. Nah, bagaimana nanti botol plastik itu akan dibuat sebuah kerajinan, Pak. Nanti saya akan berkoordinasi dengan guru kewirausahaan, gitu. Nanti guru kewirausahaan itu kan di kewirausahaan itu kan 5 jam pelajaran, Pak. Itu bisa waktunya untuk membuat kerajinan dari bekas botol plastik itu. Jadi selain dari kesadaran anak membuang sampah pada tempatnya, sampah pun bisa dimanfaatkan, gitu. Seperti itu, Pak. Gitu ya. Itu. Ya baik. Dari yang tadi dipaparkan aktivitasnya bisa dispesifikkan nggak Pak Faisal? Maksudnya begini, tadi kan membuang ada disediakan bak besar, lalu ada sampah botol plastik atau sampah lainnya. Cara memilahnya itu bagaimana Pak Faisal? Lalu juga tadi dibikin kerajinan ya. Betul. Nah nanti hasil dari pembuatan kerajinan dari sampah tersebut, maksudnya dari botol bekas itu, apakah hanya cukup jadi pajangan di sekolah? Atau nanti dijual keluar atau bagaimana Pak Faisal? Jadi seperti ini Pak, langkah pertama yang saya akan laksanakan itu yang pertama adalah saya berkoordinasi Pak dengan kepala sekolah menyampaikan program ini gitu ya. Terus yang kedua berkoordinasi dengan guru kewirausahaan. Nah setelah itu Pak, saya kan ada butuh bahan-bahan gitu ya. Salah satunya adalah tempat sampah dan juga bak. Bak untuk botol minuman bekas. Jadi sampah-sampah yang bisa diolah gitu itu akan masuk kepada bak sampah itu. Jadi kita khususkan gitu bak sampah itu nanti untuk botol plastik, yang kedua untuk apa nanti dipilah-pilah. Jadi si anak itu selain dia punya kesadaran, dia juga punya memilah ini yang bisa didaur ulang, ini yang tidak bisa didaur ulang, ini yang bisa jadi pupuk seperti itu Pak. Jadi langkah selanjutnya adalah mungkin nanti selain dari koordinasi dengan kepala sekolah, kita sosialisasikan Pak kepada anak-anak. Nah, nanti saya mungkin butuh bantuan dari teman-teman yang lain untuk mensosialisasikan program ini. Pada intinya yang terpenting adalah bagaimana si anak kita itu bisa membuang sampah kepada tempatnya aja gitu Pak. Oke. Selain tadi yang kepala sekolah, lalu rekan kita juga gitu ya, ada dukungan lain nggak Pak yang dibutuhkan Pak Faisal agar kegiatan atau program LISA ini bisa berjalan dengan lancar begitu Pak Faisal? Gini Pak,
apa namanya dukungan terus terang memang dari anak ya Pak ya. Ini kesadaran dari anak gitu. Bagaimana si anak itu bisa menyadari bahwa membuang sampah pada tempatnya itu penting gitu, tidak membuang sampah sembarangan. Ya mungkin nanti kita akan sampaikan pada anak bahwa efek dari akibat dari membuang sampah sembarangan itu apa saja gitu kan ya. Selain dari mengotori lingkungan dan juga akan mengundang banyak penyakit gitu ya. Terus menyambung tadi Pak yang di pertanyaan awal. Jadi si barang kerajinan itu, si botol plastik itu ketika nanti dibuat sebuah kerajinan, ketika memiliki daya jual, itu kita bisa pasarkan Pak. Masarinya di mana? Kita tawarkan aja kepada yang ada di lingkungan sekolah kita aja dulu. Nah, ketika nanti sudah bisa dipasarkan dan memiliki daya jual, selain kita tawarkan ke lingkungan sekolah, kita jual saja produknya secara online gitu. Ini misalkan sekolah kita nih memproduksi ini dari daur ulang gitu. Dan itu bisa apakah daur ulang itu bisa prosesnya langsung dibuat sebuah kerajinan atau kita daur ulang menjadi sebuah benda yang berharga gitu seperti itu Pak. Betul. Menarik Pak Faisal. Ternyata memang ada kolaborasi begitu ya, bukan hanya kita yang menggerakkan, kita butuh kepala sekolah, butuh rekan, sama juga yang sudah pasti yaitu siswa agar sadar. Jadi ketika kita sudah menjalankan semuanya tapi siswa tidak sadar, tetap saja ya Pak Faisal. Nah, poinnya tadi saya setuju kolaborasi, karena dengan berkolaborasi itu yang tadinya sepertinya susah bisa ringan gitu ya Pak Faisal. Betul sekali. Baik Pak Faisal, mudah-mudahan bisa diterapkan oleh Pak Faisal tadi seperti yang dijelaskan. Juga nanti saya kalau sudah dijalankan nih programnya, saya ingin mendengar lagi ceritanya nih Pak Faisal. Nah, kira-kira untuk program ini atau gerakan ini kapan akan dilaksanakan oleh Pak Faisal? Secepatnya Pak, karena semakin dilama-lamakan kasihan lah, bisa jadi nanti sampah bisa menumpuk Pak. Gitu ya. Pokoknya semakin cepat semakin baik Pak. Program ini dilaksanakan, dan juga saya ingin nanti pada akhirnya si anak ini mempunyai kesadaran gitu Pak. Selain mempunyai kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya, dan si anak itu bisa memilah sampah-sampah, kemudian si anak pun dia punya keterampilan untuk mengolah sampah itu Pak. Baik Pak Faisal. Pokoknya saya tunggulah hasilnya nih, cerita berikutnya dari Pak Faisal, karena memang sangat menarik sekali begitu. Nah Pak Faisal, dari tadi kita berdiskusi, terus Pak Faisal cerita gitu. Bagaimana perasaannya sekarang? Saya sangat plong Pak sekarang Pak. Dari tadi saya pusing nih, saya harus bercerita ke siapa. Akhirnya saya ketemu sama Pak Angyar, dan Pak Angyar pun ada waktu gitu untuk mendengarkan cerita saya. Mudah-mudahan nanti Pak kita bisa saling berkolaborasi, dan juga kita bisa berkoordinasi dengan teman-teman yang lain, mensosialisasikan program ini ke kepala sekolah dan juga rekan-rekan yang lain. Dari tadi saya butuh dukungan nih. Betul. Saya pusing sekali gitu lihat anak yang buang sampah sembarangan gitu kan. Tapi kalau misalkan cuma saya sendiri yang bergerak kan tidak mungkin Pak. Harus ada kolaborasi dari teman-teman yang lain gitu. Betul Pak Faisal, saya setuju. Pokoknya saya kalau misal gerakan ini jadi atau terlaksana, saya mau ikut lah Pak Faisal. Saya mau turun tangan, karena memang masalah sampah ini ya bukan masalah 1-2 orang, tapi masalah bersama ya. Masalah bersama. Apalagi menyangkut kebersihan, selain mengganggu kenyamanan juga pasti penyakit itu akan bermunculan. Itu saja Pak Faisal, atau ada yang diceritakan lagi? Pak Angyar, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Saya merasa sangat senang sekali bisa berdiskusi dengan Bapak, dan juga Bapak dari tadi juga sangat care mendengarkan apa yang saya sampaikan. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan nanti pada saatnya program ini bisa dijalankan dengan baik. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Ya Pak Faisal, sama-sama. Semoga obrolan kita ini membawa manfaat ya Pak Faisal. Mudah-mudahan realisasi nanti untuk program ini bisa berjalan dengan lancar harapannya. Siap. Baik, terima kasih Pak Faisal. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Angyar. Waalaikumsalam Bu In. Iya Pak Angyar, alhamdulillah ya Bapak tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Faisal ya. Di pasca supervisi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya utarakan kepada Bapak gitu. Di antaranya, apa yang sudah Bapak lakukan terkait indikator ketercapaian dari pengembangan yang diinginkan Pak? Baik, untuk indikator ketercapaian yang sudah saya lakukan itu sudah sesuai dengan alur Tirta Ibu. Yang pertama ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Ibu.
Iya, oke Pak ya. Saat proses coaching tadi saya telah mengamati Bapak dengan Pak Faisal ya sebagai coach bahwa dalam proses coaching tadi Bapak telah melaksanakannya sesuai dengan alur tirta kemudian dan Bapak juga telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga coach itu bisa merespon pertanyaan dari Bapak dengan baik. Nah, kemudian pertanyaan terakhir saya ya, sebelum ditutup sesi ini kompetensi apa lagi yang ingin Bapak capai gitu setelah melakukan coaching ini? Sebenarnya saya ingin lebih memahami lagi Bu In tentang proses untuk melakukan coaching ini ya begitu ya. Sehingga untuk kedepannya saya lebih baik lagi gitu untuk ketika melakukan coaching dengan rekan atau teman saya sendiri. Iya Bapak, baik terima kasih, alhamdulillah ya. Semoga setelah proses coaching ini nanti coaching-coaching berikutnya kita bisa lebih baik lagi, lebih maksimal lagi gitu ya. Sehingga apa yang diinginkan dari coaching bisa tercapai Bapak. Baik Bu In, terima kasih sama-sama Ibu In ya. Sama-sama Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Anggar. Waalaikumsalam Bu In. Iya Pak Anggar, alhamdulillah ya Bapak tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Faisal ya. Dan di pasca supervisi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya utarakan kepada Bapak gitu ya. Di antaranya apa yang sudah Bapak lakukan terkait indikator ketercapaian dari pengembangan yang diinginkan Pak? Baik, untuk indikator ketercapaian yang sudah saya lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta Ibu. Yang pertama ada tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab Ibu. Iya, oke Pak ya. Saat proses coaching tadi saya telah mengamati Bapak dengan Pak Faisal ya sebagai coach bahwa dalam proses coaching tadi Bapak telah melaksanakannya sesuai dengan alur tirta kemudian dan Bapak juga telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga coach itu bisa merespon pertanyaan dari Bapak dengan baik. Kemudian pertanyaan terakhir saya ya, sebelum ditutup sesi ini kompetensi apa lagi yang ingin Bapak capai gitu setelah melakukan coaching ini? Sebenarnya saya ingin lebih memahami lagi Bu In tentang proses untuk melakukan coaching ini ya begitu ya. Sehingga untuk kedepannya saya lebih baik lagi gitu untuk ketika melakukan coaching dengan rekan atau teman saya sendiri. Iya Bapak, baik terima kasih, alhamdulillah ya. Semoga setelah proses coaching ini nanti coaching-coaching berikutnya kita bisa lebih baik lagi, lebih maksimal lagi gitu ya. Sehingga apa yang diinginkan dari coaching bisa tercapai Bapak. Baik Bu In, terima kasih sama-sama Ibu In ya. Sama-sama Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Anggar. Waalaikumsalam Bu In. Iya Pak Anggar, alhamdulillah ya Bapak tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Faisal ya. Dan di pasca supervisi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya utarakan kepada Bapak gitu ya. Di antaranya apa yang sudah Bapak lakukan terkait indikator ketercapaian dari pengembangan yang diinginkan Pak? Baik, untuk indikator ketercapaian yang sudah saya lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta Ibu. Yang pertama ada tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab Ibu. Iya, oke Pak ya. Saat proses coaching tadi saya telah mengamati Bapak dengan Pak Faisal ya sebagai coach bahwa dalam proses coaching tadi Bapak telah melaksanakannya sesuai dengan alur tirta kemudian dan Bapak juga telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga coach itu bisa merespon pertanyaan dari Bapak dengan baik. Kemudian pertanyaan terakhir saya ya, sebelum ditutup sesi ini kompetensi apa lagi yang ingin Bapak capai gitu setelah melakukan coaching ini? Sebenarnya saya ingin lebih memahami lagi Bu In tentang proses untuk melakukan coaching ini ya begitu ya. Sehingga untuk kedepannya saya lebih baik lagi gitu untuk ketika melakukan coaching dengan rekan atau teman saya sendiri. Iya Bapak, baik terima kasih, alhamdulillah ya.
Semoga setelah proses coaching ini nanti coaching-coaching berikutnya kita bisa lebih baik lagi, lebih maksimal lagi gitu ya. Sehingga apa yang diinginkan dari coaching bisa tercapai, Pak. Baik Bu In, terima kasih sama-sama Ibu In ya. Sama-sama, Pak. Nah, ya. Assalamualaikum Pak Anggar. Waalaikumsalam Bu In. Iya Pak Anggar, alhamdulillah ya Bapak tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Faisal ya. Dan di pasca supervisi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya utarakan kepada Bapak gitu ya. Di antaranya apa yang sudah Bapak lakukan terkait indikator ketercapaian dari pengembangan yang diinginkan, Pak? Baik, untuk indikator ketercapaian yang sudah saya lakukan itu sudah sesuai dengan alur Tirta, Ibu. Yang pertama ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, Ibu. Iya, oke Pak ya. Saat proses coaching tadi saya telah mengamati Bapak dengan Pak Faisal ya sebagai coach bahwa dalam proses coaching tadi Bapak telah melaksanakannya sesuai dengan alur Tirta kemudian dan Bapak juga telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga coach itu bisa merespon pertanyaan dari Bapak dengan baik. Nah, kemudian pertanyaan terakhir saya ya, sebelum ditutup sesi ini kompetensi apa lagi yang ingin Bapak capai gitu setelah melakukan coaching ini? Sebenarnya saya ingin lebih memahami lagi Bu In tentang proses untuk melakukan coaching ini ya begitu ya. Sehingga untuk kedepannya saya lebih baik lagi gitu untuk ketika melakukan coaching dengan rekan atau teman saya sendiri. Iya Bapak, baik terima kasih, alhamdulillah ya. Semoga setelah proses coaching ini nanti coaching-coaching berikutnya kita bisa lebih baik lagi, lebih maksimal lagi gitu ya. Sehingga apa yang diinginkan dari coaching bisa tercapai, Bapak. Baik Bu In, terima kasih sama-sama Ibu In ya. Sama-sama Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Anggar. Waalaikumsalam Bu In. Iya Pak Anggar, alhamdulillah ya Bapak tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Faisal ya. Dan di pasca supervisi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya utarakan kepada Bapak gitu ya. Di antaranya apa yang sudah Bapak lakukan terkait indikator ketercapaian dari pengembangan yang diinginkan, Pak? Baik, untuk indikator ketercapaian yang sudah saya lakukan itu sudah sesuai dengan alur Tirta, Ibu. Yang pertama ada tujuan, Assalamualaikum Bu In, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bapak, alhamdulillah baik. Gimana kabar Bapak juga? Baik, alhamdulillah Bu. Baik Bu, sebelum kita mulai proses coachingnya, ini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coachnya nanti ya. Namun sebelum Ibu mulai percakapan ini, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait rubrik penilaian dan observasi saya. Jadi agar Ibu juga tahu nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach yaitu kemitraan, kemudian proses aktif dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari seorang coaching yang meliputi presensi yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Saya berharap nanti dalam proses percakapan ketika melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa menerapkan alur dari Tirta yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan dijadikan acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana bisa dipahami ya Bu ya? Iya Pak, insya Allah. Baik, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai proses coaching ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dalam proses percakapan nanti? Oke ya Pak, kompetensi coaching yang ingin saya sampaikan pada proses coaching itu ada dua ya Pak. Yang pertama adalah mendengarkan aktif dan kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Itu yang akan saya sampaikan pada proses coaching nanti.
Baik. Dari dua kompetensi itu Bu, kira-kira bagaimana kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan dalam proses coaching nanti? Mengajukan pertanyaan berbobot Pak, Ya, betul. dengan tujuan bagaimana saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu bisa menggali ide-ide dari Kuci Pak. Ya, Itu yang betul, ingin betul saya sekali. kembangkan. Ya, baik sekali Bu itu mengajukan pertanyaan berbobot itu bagaimana caranya nanti agar si Kuci itu bisa tergali ya ide-ide kreatifnya. Pertanyaan terakhir perihal indikator ketercapaian Bu. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator pencapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator yang ingin saya capai dalam proses percakapan nanti adalah yang pertama adalah melakukan percakapan coaching dengan sesuai dengan alur Tirta. Kemudian yang kedua, saya sebagai coaching nanti bisa menggali ide-ide yang ada pada Kuci sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya Pak. Ya, Dan permasalahan yang Kuci utarakan itu bisa diselesaikan dan bisa mendapatkan solusi yang baik. Ya. Baik Ibu, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan tadi terkait proses yang meliputi Tirta, kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali dan dengan sangat maksimal semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nanti. Mungkin hanya itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Nanti silakan Ibu melakukan coaching dengan Kuci dan mudah-mudahan nanti ketika proses coaching itu berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Iya Pak, amin. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu Iin. Waalaikumsalam Pak Angger, gimana? Ya Bu Iin, maaf mengganggu. Sedang sibuk nggak ya Bu Iin ya? Alhamdulillah sekarang sedang senggang Pak. Oh iya, jadi saya dari tadi Bu Iin galau terus nih. Jadi saya sedang memiliki masalah Bu Iin. Oke Pak. Apa yang ingin Bapak obrolkan dengan saya gitu? Jadi perihal anak-anak Bu In. Jadi anak-anak itu nggak kompak Bu In di kelas. Jadi kebetulan saya saat ini memegang kelas 12 MIPA 5 Bu In ya. Nah di MIPA 5 itu kebanyakannya perempuan. Jadi ketika kita ingin bersatu itu sangat susah Bu In. Iya. Oh, nah apa tujuan yang ingin dicapai dari obrolan kita hari ini nih? Oh iya, jadi kan tadi gitu ya Bu In ya. Jadi anak-anak tuh nggak kompak. Inginnya saya sih nanti ke depannya itu anak-anak itu bisa kompak, bisa bersatu, bisa menyingkirkan ego masing-masing lah begitu Bu In. Oke Pak. Nah dari skala 1 sampai 10 nih Pak. Nah kira-kira posisi Bapak sekarang itu untuk mencapai situasi yang Bapak inginkan itu berada di angka berapa itu? Oh iya. Jadi kalau secara angka itu mungkin saat ini saya sedang di angka 6 mungkin Bu In. Jadi saya harus bagaimana gitu. Masih bingung lah begitu Bu In. Oke Pak. Ya posisi Bapak kan tadi di skala angka 6 ya. Gitu. Nah, situasi ideal seperti apa yang ingin dicapai oleh Bapak gitu? Di angka berapa gitu? Oh iya. Inginnya sih memang angka 10 ya Bu In. Tapi kan ya setidaknya mendekati angka 10 lah, 8 atau 9. Jadi yang tadinya tidak kompak ketika nanti mungkin kedepannya ada perlombaan atau ada kegiatan bersama, mereka itu punya satu tujuan begitu. Nah itu yang ingin saya inginkan kedepannya begitu Bu In. Sangat bagus sekali ya Pak. Tujuan yang ingin Bapak capai gitu dari diskusi kali ini. Nah kemudian kekuatan apa yang udah dimiliki nih oleh kita, oleh Bapak gitu untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh Bapak itu apa yang udah menjadi dasar kekuatannya yang udah gitu dimiliki ya, itu, Pak. Baik Bu In, jadi selama ini komunikasi saya dengan siswa itu baik, bahkan sangat baik lah begitu. Artinya komunikasi saya dengan siswa itu tidak jarang tapi intens sekali gitu. Mungkin dari komunikasi yang intens, komunikasi yang aktif itu mungkin saya bisa mendekati siswa gitu untuk mencari masalah ini atau untuk mencari jalan keluarnya lah dari permasalahan ini gitu. Oke, itu kekuatan awal yang sangat bagus ya Pak untuk mencapai tujuan tadi yang ingin dicapai oleh Bapak. Nah, selain kekuatan gitu Pak, itu kita suka ada hambatan gitu. Nah, hambatan apa yang kira-kira menghalangi atau menghambat dari tujuan yang ingin dicapai itu Pak?
Oh iya Bu In, jadi hambatannya tadi ya Bu In, karena di kelas saya kebanyakan perempuan. Jadi kan kalau perempuan dengan perempuan itu ketika mereka mempunyai masalah, itu sangat susah untuk disatukan gitu, karena menurut saya egonya besar gitu. Tapi kan kalau misal kebanyakan mungkin kalau anak laki-laki atau siswa laki-laki ketika mereka punya permasalahan kan istilahnya gitu dengan cara adu fisik mereka udah selesai gitu ya. Tapi kalau anak perempuan itu susah Bu. Jadi ketika saya ajak bersama, ini tujuan kita ini, tapi tetap yang ini inginnya begini, yang ini inginnya gitu gitu, karena ada circle atau geng di antara mereka. Nah, itu yang sampai saat ini belum bisa saya belum bisa saya pecahkan begitu Bu. Ya. Oke Pak, kalau melihat dari permasalahan tadi ya Pak, karena tadi banyak siswa perempuan gitu ya, Iya, betul. yang kalau perempuan itu secara istilahnya main perasaan ya Pak gitu. Nah, begitu Gitu. betul Bu In, betul. Sehingga dalam penyelesaian masalah juga perlu pendekatan khusus gitu Nah, ya Pak. betul seperti itu Bu. Itu yang saya alami gitu Pak sama. Oh, gitu ya. Iya, betul. Nah, kira-kira Pak untuk melihat dari permasalahan yang tadi dihadapi ya dengan banyaknya siswa perempuan, kemudian yang selalu menggunakan perasaan gitu ya Pak Iya, dalam betul. menyelesaikan semua masalah. Nih kira-kira solusi yang tepat untuk bisa dilakukan itu seperti apa ya Pak? Oh iya Bu. Kira-kira yang udah Jadi, ada ide dari Bapak itu. Jadi ide saya pertama itu, ini rencana awal saya dulu Bu In. Jadi awal rencana saya itu nanti ketika pembelajaran saya, itu saya akan sering melibatkan mereka kerja kelompok. Jadi semacam membuat diskusi kecil lah. Nah dari diskusi itu saya akan melihat anak-anak, sebelum melihatnya saya akan memberikan permasalahan dulu dalam pembelajaran tersebut. Saya akan melihat bahwa mereka itu saling menghargai nggak, saling menghormati nggak ketika mereka berdiskusi atau memaparkan idenya. Nah kalau misal mereka saling menghargai dan menghormati satu sama lain ketika mereka mengeluarkan ide atau pendapat, saya rasa saya akan memasukkan motivasi lah begitu untuk mereka agar mereka mau bersatu begitu Bu In, rencana saya. Oke Bapak. Nah Pak, untuk mencapai tujuan tersebut kan mungkin Bapak punya rencana khusus atau rencana selanjutnya itu mau seperti apa gitu kira-kira Pak? Ya. Untuk menangani masalah anak-anak kita ini yang kurang kompak tersebut. Iya betul Bu. Jadi rencana awal saya seperti itu. Kalaupun misal kurang berhasil, saya akan menggunakan cara yang kedua. Jadi kalau anak perempuan itu kan biasanya sentimental ya perasaannya gitu. Nah jadi pembelajaran saya akan menggunakan pembelajaran sosial emosional. Jadi saya akan nanti memberikan kertas ke masing-masing siswa. Lalu kertas tersebut nanti ditempel di belakang punggung mereka Bu In. Nanti teman-temannya memberikan afirmasi positif. Contohnya, kamu cantik, kamu ganteng, kamu sehat. Dan juga mereka harus memberikan apresiasi tanda terima kasih kepada temannya. Satu sama lain itu Bu In, jadi bergantian. Nah dari situ kan nanti di akhir tulisan yang di punggung mereka yang sudah ditulis oleh teman-temannya itu diambil, dibaca. Nanti sambil saya memutarkan musik yang sentimental lah begitu atau melankoli begitu. Supaya ketika mereka membaca itu mereka mempunyai empati atau simpati. Oh iya, teman saya itu ke saya itu seperti ini. Ada yang bilang terima kasih nantinya, ada yang mengapresiasi tentang fisiknya mungkin dan sebagainya. Tapi semuanya pujian positif atau afirmasi positif. Itu rencana saya, Bu. Rencananya sangat bagus sekali ya Pak dengan menggunakan prinsip KSE ya. Iya, betul. Kompetensi sosial emosional gitu ya, agar kita bisa memahami emosi dari peserta didik kita gitu. Nah, kira-kira untuk mencapai tujuan tersebut, bantuan apa yang mungkin Bapak perlukan, baik itu dari pihak sekolah ataupun dari saya sendiri sebagai rekan sejawat Bapak gitu. Kira-kira bantuan seperti apa itu Pak? Ya, yang pertama sudah pasti Bu, saya nanti akan mencoba berbicara dengan Ibu Kepala karena saya membutuhkan masukan dari beliau juga gitu. Yang kedua rekan sejawat seperti Bu Iin, saya harus seperti apa nih ketika nanti akan melakukan seperti itu. Lalu yang ketiga mungkin saya akan dengan siswa berkolaborasi. Itu nanti
ketika pelaksanaan sesuai apa yang saya inginkan tidak gitu. Jadi saya perlu pendekatan mungkin dengan siswa begitu. Jadi ketiga tersebut saya butuhkan untuk berkolaborasi Bu Iin. Itu. Nah, menurut Bapak keberhasilannya seperti apa gitu yang bisa dilihat dari ide atau dari apa yang Bapak utarakan tadi? Ya. Jadi pada akhirnya tercapai yang saya inginkan itu mereka sama-sama meninggalkan egonya untuk kepentingan bersama Bu In. Jadi mereka mampu mencapai tujuan bersama ke depannya ketika misal contoh ada lomba gitu. Semuanya inisiatif, saya ingin ini, saya ingin itu. Temanya apa? Ini diskusinya bareng-bareng dan mencari jalan keluarnya juga bisa bareng-bareng tanpa mementingkan ego mereka masing-masing gitu Bu In. Ya, sehingga kelas menjadi kompak ya Pak? Betul, nah pada akhirnya seperti itu Bu In. Nah, komitmen yang Bapak miliki itu bagaimana Pak untuk mencapai tujuan yang Bapak tadi utarakan? Ya, komitmennya saya akan merancang dulu dari awal begitu Bu In. Sampai ke dalam pelaksanaan, nanti setelah pelaksanaan mungkin saya juga akan berdiskusi kembali dengan Ibu In lagi nih, sudah berhasilkah atau tidakkah. Jadi itu yang akan saya lakukan begitu dengan komitmen saya. Mudah-mudahan dengan hal seperti itu saya bisa terus berlanjut gitu, tidak sampai di sini begitu Bu In. Oh iya Pak, kan untuk mencapai tujuan gitu ya dalam pembelajaran itu kita tidak bisa berjalan sendiri mungkin ya Pak? Iya betul, betul. Kira-kira siapa saja mungkin yang bisa dilibatkan gitu dalam mencapai tujuan yang Bapak inginkan tersebut? Yang pertama mungkin saya sendiri, yang kedua sudah pasti siswa di kelas saya itu sendiri gitu. Tanpa mereka mau berjuang, saya rasa tujuannya nggak akan sampai gitu Bu In. Selama ini kan saya yang berjuang nih, ingin mereka bareng-bareng, tapi merekanya saya rasa mereka tidak mau untuk bareng-bareng gitu. Maka saya ingin semuanya terlibat yang ada di kelas itu gitu. Sangat baik ya Pak itu apa ide dari Bapak tentang untuk bagaimana menciptakan kekompakan di kelas gitu ya Pak. Mudah-mudahan dengan adanya percakapan hari ini kita bisa menerapkan apa yang Bapak idekan, kemudian diterapkan di kelas Bapak dan mungkin juga di kelas-kelas yang lain ya Pak, agar kelas-kelas yang ada di sekolah kita ini siswa-siswanya kompak gitu Pak. Ya, siap Bu In. Mungkin Pak itu yang bisa saya berikan kepada Bapak gitu dari percakapan ini. Apakah masih ada hal lain gitu Pak yang ingin disampaikan? Ya, baik Bu In. Terima kasih Bu In. Perasaan saya saat ini sedikit plong gitu. Kalau tadi saya gimana caranya aja pusing sendiri gitu Bu In. Tapi sekarang setelah berdiskusi dan ngobrol dengan Bu In, akhirnya solusi itu muncul sendiri. Oh, saya harus seperti ini ternyata. Terima kasih Bu In atas waktunya. Maaf Sama-sama. jika cerita saya kurang berkenan ya dengan Bu In, begitu Bu In. Sama-sama Bapak, saya juga dengan adanya Bapak gitu ngobrol dengan saya gitu, sama saya juga tergali gitu ya, sama saya juga termotivasi gitu untuk sama-sama bagaimana menciptakan lingkungan siswa-siswi di sekolah kita ini kompak gitu ya Pak. Iya betul Bu In. Terima kasih Bu In. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum Bu In. Waalaikumsalam Pak Faisal. Alhamdulillah ya Bu ya, tadi Ibu sudah melakukan proses coaching bersama Pak Anggyar. Sekarang di sesi pasca supervisi, saya juga akan mengajukan pertanyaan Bu. Iya. Pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan? Terima kasih Bapak. Saya dalam coaching tersebut telah dilakukan sesuai dengan alur tirta Pak, adanya tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan terakhir adalah tanggung jawab. Itu yang sudah saya lakukan Pak. Ya, saat proses coaching tadi saya juga melakukan observasi Bu. Dari hasil catatan saya melihat bahwa proses coaching yang tadi Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur tirta gitu. Kemudian konsep coaching juga sudah di dalam proses coaching tadi gitu, sudah ada, dan juga tadi Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga tadi coach juga merespon dengan baik gitu.
Kemudian ini Bu, pertanyaan terakhir dari saya sebelum kita tutup sesi kita kali ini, saya ingin menanyakan berdasarkan hasil coaching tadi, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lebih lanjut gitu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih lanjut adalah lebih memahami lagi tentang coaching ya Pak, terutama dalam membuat atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya. Semoga nanti ke depannya ketika melaksanakan coaching saya bisa lebih bisa menggali lagi apa yang ingin ceritakan kepada saya sebagai ikut gitu. Itu Pak. Ya baik Bu, alhamdulillah ya, mudah-mudahan tadi setelah proses coaching terus juga Ibu juga nanti mudah-mudahan kedepannya bisa lebih belajar lagi terkait dengan alur tirta dan juga bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, agar proses coaching yang nanti dilaksanakan kedepannya bisa lebih sempurna gitu. Saya mengucapkan terima kasih banyak Bu atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi kita laksanakan bisa bermanfaat. Sama-sama Bapak. Baik Ibu, terima kasih Bu. Demikian video demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu proses coaching untuk supervisi akademik. Mudah-mudahan video kami bermanfaat. Salam guru penggerak.